Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Perkembangan STBP garis miring 515 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 garis miring Reskrim tanggal 29 Agustus 2023 Polresta Surakarta. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin membagikan informasi dari Ibu Suharti. Sebagaimana Ibu Suharti adalah salah satu keluarga besar dari Omah Solusi Indonesia yang pertanggal kurang lebih tanggal 18 Juli 2023 telah membuat atau melaporkan seorang deskol dari Bank Mandiri mengaku bernama Ibu Devina yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengancaman, dan seperti yang sudah saya bagikan di video yang sebelumnya, bahwa pertanggal kurang lebih 3 Agustus 2023 Ibu Suharti sudah mendatangi ke kantor Polresta Surakarta untuk yang kedua kalinya, di mana maksud dan tujuannya adalah ingin meminta mengetahui perkembangan dari laporan kepolisian adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak deskol Bank Mandiri yang bernama Devina. Dan pada saat tanggal 3 Agustus 2023 tersebut, Ibu Suharti sudah diberikan surat SP2HP format A1 yang pada dasarnya intinya adalah laporan polisi tersebut telah ditangani oleh Reskrim 2, dan untuk pertanyaan, klarifikasi, penambahan data atau permintaan keterangan bisa menghubungi beberapa penyidik yang telah tercantum di SP2HP format A1 yang telah diberikan kepada Ibu Suharti. Dan di sini saya hanya menyampaikan cerita dari Ibu Suharti agar supaya para pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sedang berperkara adanya situasi yaitu sedang menunggak utang kartu kredit, dan akibat adanya tunggakan utang kartu kredit itu pasti Anda semua mau tidak mau, suka tidak suka harus menghadapi utusan bank, yaitu kolektor. Entah itu yang Anda hadapi adalah kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, biasa kita sebut dengan deskol, atau kita menghadapi kolektor lapangan, kolektor yang menagih dengan cara mendatangi, bisa jadi rumah tinggal, bisa jadi rumah kontrakan, bisa jadi alamat kantor, tempat bekerja, yang pasti adalah
yang sesuai atau tercantum ketika kita mengapply kartu kredit yang kita isi di formulirnya. Anda pasti akan penasaran sejak 3 Agustus dan hari ini sudah tanggal 31 Agustus 2023. Artinya sudah 3 minggu. Apa perkembangannya? Kan kira-kiranya kan pastinya ingin mendengarkan berbagi cerita dari Ibu Suharti sebagai pelapor terhadap Ibu Devina Deskol dari Bank Mandiri sebagai terlapor. Oleh karena itu tanggal 29 Agustus 2023, berarti 3 atau 4 hari yang lalu, hari Selasa atau Senin ya, saya tidak membawa kalender yang pasti tanggalnya 29 Agustus 2023, Ibu Suharti sudah menunaikan sebagai warga negara Republik Indonesia meminta hak mempertanyakan SP2HP format A1.1. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 2023, Ibu Suharti datang ke Polresta Surakarta kisaran pukul 10, dan di sana beliau ditemui oleh yang terhormat Aibtu Imam Nuryanto Sarjana Hukum, di mana Aibtu Imam ini menyampaikan bahwa SP2HP A1.1-nya masih menanti dari permintaan data Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada 2 provider, di mana yang pertama adalah provider Telkomsel yang nomornya sudah saya upload di video yang lalu, 0821 3317 5427. Ini adalah yang mengaku akun bisnis berlogokan Bank Mandiri, dan yang satu lagi adalah provider XL, di mana yang terjadi percakapan antara Ibu Suharti dengan Ibu Devina yang mengaku Deskol dari Bank Mandiri. Nomornya silahkan Anda melihat di video saya yang lalu, karena saya tidak membawa datanya, yang pasti SL. Dan ternyata pola pikir antara kita orang awam, bukan seorang anggota Polri, itu berbeda dengan cara sistematika kerja dari Polri. Jadi Polri ini untuk bisa menskakmat bahwa itu dari pihak Bank Mandiri, itu dia langkah pertamanya adalah meminta data ke provider nomor yang tadi sudah saya sebut, yang Telkomsel, dan kemudian dia pihak kepolisian juga minta data dari provider XL, di mana di provider XL ini adalah nomor yang dipakai untuk mengancam cucu
dari Ibu Suharti. Jadi video yang saya buat yang saat ini Anda tonton, paling tidak saya mengatakan bahwa bagi Anda penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang mungkin mempunyai anggapan kok tidak ada kabar apa-apa ya dari tanggal 3 video tayang membahas tentang SP2HP format A1 sampai dengan video yang saat ini saya tonton yang saya upload tanggal 31 Agustus 2023 ini, kenapa tidak ada cerita, tidak ada sebuah video yang membahas tentang kasus kepolisian yang sedang bergulir. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus paham, harus mengerti, harus mentoleransi pihak penyidik. Yang pertama, memang karena kita baru saja memperingati HUT NKRI yang ke-78. Artinya di sana Polri ikut serta memperingati, mengamankan upacara dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga boleh dikatakan 1 minggu sebelum HUT NKRI yang ke-78 itu sudah ada serangkaian kegiatan, dan mungkin 1 minggu setelah HUT NKRI yang ke-78 itu juga ada serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati, ikut serta mensyukuri bahwa kita telah merdeka di tahun yang ke-78. Jadi jangan pernah Anda mempunyai pandangan bahwa kasus ini tidak bergulir. Dan di sini Bu Suharti juga membagikan pada saya bahwa ada tanggal Bu Suharti datang ke Polresta Surakarta mengisi buku tamu untuk bertemu dengan siapa, dan kemudian di situ adalah bukti otentik sebagai warga negara Indonesia. Itu tidak cuman asal sekali lapor dan kemudian tidak di follow up. Jadi polisi itu juga membutuhkan dukungan, membutuhkan support dokumen, membutuhkan perkembangan yang terakhir atas adanya kasus yang terjadi. Dan kedatangan Bu Suharti tanggal 29 Agustus 2023 itu setelah Pak Iman masih menanti dari 2 provider yang sudah saya sebutkan, beliau juga menyertakan data-data tambahan, baik itu voice record setelah tanggal pengancaman, juga chatting, juga ada data-data dari file PDF yang telah dikirim dari pihak Keringanan Mandiri. Kalau kita keringanan dari Bank Mandiri, kalau kita sebagai rakyat sipil, mungkin kita ini tidak dibekali dengan ilmu hukum yang cukup, prosedur kerja yang real dari penyidik, proses penyidikan. Jadi kita ini kan mungkin hanya bisa kok dadak angel-angel, kok dadak itu bahasa Jawa ya. Kenapa harus sukar? Kenapa kok harus ke provider? Kenapa tidak langsung ditembak langsung, dalam arti tembak langsung itu didatangi Bank Mandiri Menarawan Solo? Kenapa kok alurnya harus ke provider?
itulah yang terkadang itu kita sebagai rakyat sipil tidak tahu, dan bisa jadi kita nih hanya isinya maidu itu apa ya bahasa Jawa Indonesianya ya. Maidu itu menyela atau tidak percaya terhadap kinerja Polri. Tapi jika Anda tahu bahwa memang kasus kepolisian ini tidak pendek, bukan lari sprint, tapi maraton. Jadi dengan kita sebagai pelapor, Bu Suharti sebagai pelapor mau datang dan dijanjikan minggu depan lagi akan keluar dari hasil provider dan sekaligus SP2HP format A1.1-nya akan diberikan, itu pihak penyidik itu membutuhkan banyak dukungan, support, data, dokumen penunjang, sehingga ketika membidik sasaran itu lebih mudah dan lebih akurat. Kita tahu sendiri bahwa kasus pelaporan polisi, persidangan itu tidaklah waktu yang pendek. Salah satu contohnya yang baru viral saat ini, seorang motivator ternama dilaporkan oleh seorang pengusaha skincare, itu juga sudah berjalan 3 minggu lebih. Padahal bukti-bukti otentiknya juga sudah lengkap, diserahkan oleh pihak pelapor kepada penyidik kepolisian. Tapi sampai hari ini, kalau saya lihat dari berita terkini, terupdate juga masih bergulir atau penyidikannya masih dalam proses yang mungkin ada kendala-kendala, ada yang perlu dilengkapi, sehingga pemanggilan saksi-saksi dan lain sebagainya itu tidaklah hitungan hanya hari, tidaklah hitungan hanya minggu, tapi bisa jadi bulan. Jadi semoga dengan adanya video yang saya sampaikan dari curhatan Ibu Suharti tentang perkembangan laporan kepolisian STBP /515 angka Romawi 7 /2023 Reskrim tentang tindak pengancaman dari seorang deskol Bank Mandiri yang melakukan penagihan tunggakan hutang kartu kredit ini bisa membuat Anda lega, dan niscaya, saya katakan niscaya, saya sebenarnya ingin membuat video ini menanti sekalian minggu depan. Jadi kalau 29, ini Agustus ya, 29 berarti 30, 31, 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, 5 September, 6 September, 7 September, 8 September. Itu Bu Suharti baru akan mengunjungi lagi ke Polresta sesuai dengan janji Aibtu Imam. Semoga hasilnya sudah keluar. Saya mau membuat videonya ketika saat itu. Tapi saya takut, saya khawatir Anda sekalian ini mempunyai rasa ingin tahunya luar biasa, kemronggo bahasa Jawanya, sehingga akhirnya saya membuat video tentang perkembangan STBP 515 ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti bahwa proses kepolisian itu lama, tapi wajib kita lakukan ketika kita memang sebagai korban
dugaan sebuah tindak pidana. Jangan pernah segan-segan untuk membuat laporan polisi, dan tidak hanya sebatas membuat laporan polisi, karena membuat laporan polisi dan bisa diterima keluar surat STBP-nya itu saja sudah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kalau tidak disertai dengan kronologis perkara, tidak disertai dengan bukti-bukti awal yang cukup, polisi tidak akan pernah mengeluarkan LP STBP. Tapi dengan adanya kronologis perkara yang ada, bukti permulaan yang cukup, akhirnya Polresta Surakarta mengeluarkan laporan polisi STBP 515 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 garis miring Reskrim, dan proses ini tidak bisa dipetieskan. Jadi ibarat kita itu, mungkin kalau kita pasti pernah muda ya, kita tuh harus ada etos, ada niat, ada keinginan. Kalau memang kita tuh niat, ya kita harus, misalkan kita ibaratkan kita tuh naksir seorang cewek, kalau itu pelapornya cowok, atau kalau kita ibaratkan pelapornya ini kebetulan Ibu Suharti itu wanita menaksir seorang cowok, ya kita harus tunjukkan sebuah realitas, kita tunjukkan sebuah kinerja, kita tunjukkan sebuah niat yang luar biasa, bahwa kita tunjukkan bahwa kita care, kita ikut serta, ikut partisipasi, ikut perhatian apa yang ditemui kendalanya Pak Polisi penyidiknya. Dan ketika nantinya itu ada orang yang mengatakan, salah satunya penonton pemirsa yang langsung menelpon saya, Umat Solusi, keluarga besar Umat Solusi Indonesia, Bapak, kenapa kok tidak langsung nyidat jalan? Kenapa nggak langsung nyari di kantor Bank Mandiri Menarawan Ibu Devina? Tidak bisa semudah membalikkan tangan, karena kita harus membuat sebuah persiapan. Kita tuh bukan kita saya ya, tapi polisi itu mempunyai prosedur kerja yang sudah baku, diuji dulu kevalidan datanya. Kalau data itu sudah valid, pasti dengan sangat mudahnya hal tersebut bisa menuju ke step berikutnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ini artinya tidak berarti penyidik atau Polri tidak bekerja. Mereka telah mengupayakan. Mereka sebagai abdi negara telah menunaikan hak dari warga negara, seorang warga negara yang mengalami intimidasi, mengalami pengancaman, di mana keselamatan anak dari seorang cucu debitur Bank Mandiri yang sedang menunggak diancam akan diculik, akan dikembalikan hanya kaosnya jika tidak mau membayar. Ini adalah sebuah ancaman yang serius, di mana ancaman ini sengaja dibesar-besarkan suaranya ketika menelpon Ibu Suharti, sehingga anaknya atau cucunya Bu Suharti dengar, ketakutan, dan efeknya malas sekolah, dan efeknya kalau sekolah harus ditunggui. Ini sangatlah perbuatan yang perlu ditindak tegas oleh aparat. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti dan
mendapatkan manfaat dari video yang saya buat, dan jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.